termasuk almarhum yaitu Pak Asari, kemudian Bapak Haji Ismail, kemudian Sange Bakau Tulung Mahyan, dan Sange Kelampayan Aki Japar. Jadi ada 4 yang saya ambil, kurang lebih. Jadi prosesnya memang panjang juga rupanya, dan gampang rupanya nak membuat nama Desa Teluk Kembang itu. Mundolo bukan dusun Sange Kelampai, bukan dusun Sange Bakau, bukan dusun Sange Mangge, kampung Sange Kelampai, kampung Sange Bakau, kampung Sange Mangge, dan pakai dusun dulu. Nah, jadi pada saat tahunnya sebenarnya tahun 86, ya kan, 86 sampai ke 87. 87 itu udah di SK-kan oleh gubernur, dan pembentukannya yang sangat alot prosesnya ya, membuat nama, mencari nama yang paling pas untuk desa itu apa. Jadi di antara 3 kampung begumpulah di Sange Mangge, berkumpul Sange Mangge Pak. Jadi 3 kali pertemuan paling alot. Nah, itu cerita yang saya ambil dari Bapak Haji Ismail. Jadi alot ya rupanya 3 kampung, Kelampai, Sange Bakau, Sange Mangge, membawa belasan orang satu kampung. Nah, jadi satu kampung yang dipimpin oleh kepala desa sementara tadi ya. Mungkin ini tim permatur, mungkin ini Pak Sektam, tim permatur Mundolo desa sementara. Jadi desa sementaranya Sange Mangge dipercayakan oleh yaitu Bapak Tajudin Zahri. Ada 15 orang per dusun, per kampung. Jadi dan suah menang. Pagi pertama dan dapat nama desa apa? Oh, pertemuan untuk isuk karena itu dan dapat dari itu isuk kumpul lagi kita. Orang 15 saja pagi lagi. 15 orang. Carilah nama bunga yang paling bagus. Nama bunga. Nah, itu saya cerita sedikit. Itu saya ambil dari Aki Japar. Kenapa nama bunga? Tandaan nama-nama lain. Karena orang Gedolok suka bunga katanya yang paling gampang. Nah, jadi dusun Sange Kelampai bawa bunga kembang, bunga melati. Sange Bakau bunga mawar. Selanjutnya di Mangge bunga melur. Karena 15 orang perwakilan, rata-rata milih lah nama bunga itu. Akhirnya tidak ada yang menang. 15. Siapa yang menang? 2 kali pertemuan. Yang memakan waktu entah berapa hari kita tidak tahu lah. Nah, tapi yang jelas ya dilaksanakan di tahun 1986 akhir. Nah, tidak salah bulan Agustus ya. Nah, kemudian pertemuan yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Pertemuan yang ketiga tidak putus-putus juga. Masih nama bunga tetap 3 nilainya rata-rata. Jadi ambil keputusan lah. Di sini Pak Tajudin Zahri, kebetulan paman saya, Pak tua saya, memutuskan bahwa desa kita itu si anang manang menak cerita nama bunga. Mun bahasa bunga itu yang paling nyaman nyebutnya apa? Dapatlah satu keputusan kembang. Mun bunga kan ya kembang. Dapatlah ujung kampung tuh. Namanya kita tuh kan Desa Teluk Kembang. Teluknya kan, ia dapat ujungnya kembang. Dan nyaman dengarnya Desa Kembang. Nah, itu saya ambil data dari almarhum Bapak Asari. Jadi nambahlah sedikit katanya. Untuk nambah cocok uga ataupun ujung dari kembang tersebut. Jadi di sini ada 7 orang yang menyebut Same. Karena di Barangenun Teluk Kalung, ya kan? Di situ Teluk Kalung, Teluk Keramat, Teluk Kembang. Karena di Barangenun kala Tanjung Keracut, Tanjung Harapan, Tanjung Katat. Nah, jadi sebelah itu dapatlah teluk. Nah, jadi ada yang berpendapat bahwa Desa Teluk Kembang itu berasal dari teluk. Salah. Nah, rupanya dari kembang. Jadi nama bunga tadi 3 macam bunga disebutlah nama
yang sebenarnya adalah kembang. Dapatlah kembang ujungnya. Jadi tadi ada 7 orang yang bisa memutuskan menyebut nama Teluk. Nah, karena di situ ada Teluk Kalung, Teluk Keramat, seberang itu sungai maksudnya. Nah, iyalah. Jadi putuslah pada hari ya, terbentuklah di bulan November, di bulan November tahun 1987. Diberikan ke kecamatan ke Sambas, kemudian Sambas ke provinsi, di SK-kanlah oleh Bapak Gubernur. Sehingga dari Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas ya ada 16 desa. Salah satunya desa Teluk Kembang itulah. Iya, yang merupakan cerita pendek. Jadi mau nak dihalusi tanggal-tanggalnya lupa dah. Mana entah para jiun dulu berikan dengan saya, entah saya berikan dia lupa dah. Jadi kebetulan saya pindahkan kamar, jadi lupa mana-mana yang aslinya, insya Allah. Tapi masih saya tekad 3 hari saya carinya ada pendapat sampai tadi. Kalau ada yang diberikan oleh Bapak orang tua daripada Bapak Rajiun. Jadi saya dititipkan, tolong dipegang itulah amanah kita. Rupanya saya yang dan mana hilang, bukan hilang di rumah, saya pikir dan hilang lah. Nah, jadi sepertinya sekilas daripada asal usul Desa Teluk Kembang. Jadi Desa Teluk Kembang itu alhamdulillah udah dipegang oleh 4 kepala desa. Setelah Pak Tajudin Sahri, kemudian Bapak Sahru, kemudian Bapak Arasid, Pak Nadi, kemudian baru saya. Dan mudah-mudahan nanti selanjutnya di tahun 2025 nanti mudah-mudahan di situ ada orangnya. Mudah-mudahan di situ kalau ada orang yang jadi kepala desa, ciptakan seperti apa yang saya buat 18 tahun saya berkiprah. 18 tahun banyak cerita sakit nyamannya, susah payahnya sampai ke badai, saat itu yang kita nikmati. 18 tahun Bapak Ibu sekalian, dan gampang. Makanya saya berharap kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Desa Teluk Kembang untuk menjaga nama baik desa. Untuk menjaga nama baik desa yang bermacam-macam. Salah satunya pelaku-pelakunya ya harus baik. Pelaku-pelakunya ya harus baik, harus rendah hati, sabar dan sebagainya. Karena tanpa kesabaran, karena setiap hari kita mendengar caci maki, ya dah. Kalau saya udah kebal ya bahasanya. Dari tahun 2005, bayangkan sampai tahun 2023 itu. Dulu jalan seperti itu nggak ada, Pak. Di Sange Bakau, Tambus ke Sange Kelampai, nggak ada jalan seperti itu, Pak. Nggak ada. Yang ada adalah jalan setapak. Bayangkan untuk melewati suatu jalan, saya pernah ada kebetulan perahu orang ya 3 alang rubuh rusak. Saya ambil papannya. Mak untuk betiti sama dengan tuh. Nah, betiti Bapak Ibu sekalian. Tapi anak-anak sekarang itu nggak tahu dia cerita di sini. Nggak tahu dia. Taunya ekspos jalan jahat. Mana Pak kampung yang 3 periode katanya. Tanggaan dibangun dengan jalan. Karena ya kewenangan kabupaten. Nah, itu salah satunya. Dan tahu dari mana tadi awalnya merintis, doloknya seperti apa. Sadeh Pak, saya 3 tahun. Kami, ya, saya, Pak Rajiun, ya kan, Pak Edi, Lungali, Bang Ahmad Leo. Sadeh Pak, berjuang. Mun Pak Ahmad Leo nak bagi berusan kisahnya mangi pakai bekayu, nak pakai jeretan jadi bisa pakai bekayu. Seorang nanya dari saya Kelampai seorang, belum dengan Pak Dusunnya dan aktif Bapak Ibu sekalian. Bayangkan dulu beli laptop, beli apa? Komputer. Beli komputer yang pakaiannya ya para jiun. Kemudian printernya pakai pikul tiap hari, pakai junjung. Iya Pak Edi ya. Lungali disimpan di rumah Lungali, takut kalau disimpan di kantor hilang. Dipeganglah, dibawalah Lungali pakai junjung.
pakai junjung Bapak Ibu sekalian. Jalan jahat, nak pakai kereta jalan jahat, nak pakai motor apa lagi? Kami beli dulu 7 juta lebih. Nah, luar biasa. Tapi dengan saat ia kami sebenarnya dapat melaksanakannya, termasuk membangun kantor desa. Saya kena tantang, mana dia katanya kan, udah berapa aja kepala desa belum nanti bangun dengan kantor desa. Saya beranikan lillah ta'ala Pak. Adik ke Pak Jono situ, nah diundang ya Pak Jono dusun saya manggil. Paling berani Pak Badar katanya. Berutang, tahan berutang Bapak Ibu sekalian. Saya cari donatur yang yang orang pengusahanya kuat, kebetulan anak buah saya pada saat dia bendahara, yaitu dari LPM, Bapak Urai Murad. 3 tahun kami berutang, para Juman, bagaimana kita lakak membangun kantor desa. 3 tahun Pak Sekcam, tapi berutang 48 juta. Dibayar dengan tanah-tanahnya, dibuat kantor desa. Jadi sampai saat itu alhamdulillah masih hadir, keramat kami masih hadir. Nah, cuman ada perubahan, penambahan dengan duitnya ADD seperti itu. Mendolok 30 juta Pak, lalah betarik Pak. Betarik para jiun, sodorkan ke sana, sodorkan ke sini. 31 juta. Pertama saya jabat 125 juta rupiah. 125.000 gaji saya. Para jiun baru 70 lebih. Pak Sekdes. Tapi karena sabar, tabah, alhamdulillah melonjak naik. Nah sampai saat itu alhamdulillah. Nah jadi makanya bapak-bapak mohon maaf ya, saya saat itu sampai saat itu udah berakhir masa jabatan saya. Sebenarnya di bulan 12 saya berakhir jabatan saya. Jadi karena saya saking cintanya masih tahan berhenti saya jadi kepala desa. Berhenti Pak. Nak lebih besar lagi ke depannya, harapan saya nak menjadi dewan. Tapi mudah-mudahan impian saya ya tercapai. Itu yang perlu Bapak pikirkan Bapak Ibu sekalian. Baru nak kena beri 100, beri 50, 200. Dah mau Bapak Ibu sekalian. 18 tahun saya bangun Pak desa. Bapak tidak ada yang terima kasih. Datangkan si A, datangkan si B. Sedih Pak saya, hari-hari sedih saya Pak lillah ta'ala. Tidak ada orang yang terima kasih dengan saya. Betul Pak? 18 tahun sampai saat itu, gitulah keadaan kita udah. Tapi harapan saya mungkin untuk lebih itu lagi. Saya mempunyai kepala desa, gitulah dana yang kami makan, kami berikan kepada masyarakat, kami bangunkan kepada masyarakat. Kami membangun bukan kemauan seorang Pak, nanti harus ada musyawarah, harus ada musyawarah. Bukan Pak Badar mantan-mantan kepala desa, terserah Pak Badar nak bangun. Nah, kami kerjasama, bahas dulu duit berapa yang didatangkan, bahas di musyawarahkan, baru terjadilah seperti itu. Nah, tapi masyarakat masih banyak Pak lillah ta'ala udah melupakan kami bahasanya. Saya lah termasuk saya dilupakan. Bagaimana saya nak calon anggota dewan, nak ada yang nak milih saya. Tapi harapan saya mudah-mudahan ya Bapak bisa berpikir Pak, bisa berpikir panjang lillah ta'ala Pak. Tadi udah saya sampaikan 18 tahun saya membangun jalan dari belum ada sampai saat itu udah nak kerewak-kerewak. Bakal ya si A, bakal ya si B yang bangun kampung, memang harus dia. Nah itulah Bapak Ibu, makanya saya berharap mudah-mudahan saya itu bisa meneruskan pembangunan yang ada di desa itu lebih nyaman lagi. Dan lagi karena atur Pak, dan lagi karena atur duit pun ada alhamdulillah. Makanya Bapak itu harus bisa mendukung saya. Nah harapan saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Walaupun pada malam hari itu mungkin unak-unak saya. Dan tahun kemarin kenapa saya tidak sedih? Tahun itu sedih saya tuh, sedih Pak, Bu, sedih. Pak PLT ngomong, kemudian Pak BPD ngomong tadi, terekam, kemudian Pak Sekcam berikan wawasan yang luar biasa.
Mudah-mudahan masyarakat yang ada di situ nanti bisa berpikir panjang lah, berpikir panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah sakit nyamannya sebagai seorang kepala desa. Sekarang nak jadi kepala desa, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dolok lalah Pak, lalah bercari. Pak Badar diambil di Mengkudu calonkan sebagai kepala desa melawan Pak Haji Johari. Pak Haji Johari itu yang saya lawan, Pak Sekcam di samping itu lawan saya yang pertama kali. Pertama hanya saya seorang, lama-lama Pak Haji, dah belawan dah. Melawan yang penting asal ada lawan dah bahasanya. Jadi ada 2 orang. Kebetulan beliau dulu ketua BPD. Rupanya karena retak sampai saat itu, insya Allah ya udah dicalonkan untuk PJ, penjabat kepala desa. Jadi dan sia-sia dulu calon Pak Haji Johari. Jadi mudah-mudahan nanti tepuk tangan untuk Pak Haji Johari. Nah, jadi iyalah tadi, walaupun pernah berlawan, tapi kami tidak pernah istilahnya apa namanya berselisih paham, tidak pernah. Setelah kami berlawan damai seperti biasa saja. Beliau tetap di BPD. Mundolo kan tidak ada pengunduran, tidak ada Pak. Ada dah laka udah 6 tahun berjalan, 6 tahun berjalan. Alhamdulillah desa Teluk Kembang itu udah ada juga parik, udah ada juga jalan di satu periode. Periode yang kedua 6 orang melawan saya, nak ngalahkan saya. Pak, termasuk Pak Rudi. Ini Pak Rudi. Pak Rudi nak ngalahkan saya dulu. Siapa lagi? Pak Jaldi. Nak ngalahkan saya. Saya nak dikalahkan, jamak Pak Urai menangkan saya sebenarnya. Mana Pak Urayadi? Pak Tambakbi mana? Ingat saya, bukan ada ingat. Kemudian saya ke Lambai itu ada timnya Pak Samsudi, Pak Bahtiar. Ingat saya, bantu komitmen saya. Kurang 6. Apa kata Pak Rudi di akhir pemilihan masih terpilih saya. Usah nak dilawan dah yang masih dia calon katanya kan. Buruk dia sadar Pak Rudi. Alhamdulillah, tapi janji saya kepada kawan-kawan, siapapun yang melawan saya ada kesempatan untuk duduk di kantor desa. Saya tarik mulai dari Pak Matani. Mana Pak Matani? Pak Matani kan melawan saya dulu ya, cuman dia dapat juara 2. Jadi saya ambil pertama ya. Gimana Pak Sekdana, Pak Rajiun? Pak Matani itu saya ambil. Oke, dah sip. Jadilah Mat Boy ya tadi, Boy ya tadi ya. Boy Rajiun, Boy Matani, Boy Badar, Boy Edi di sini. Boy. Suke Pak Warisan dia suke. Udah beramai. Jadi alhamdulillah lama-lama karena kurang masih saya ambil lagi Pak Rudi. Pak Rudi di ketua BPD, saya ambil Pak Sekjam. Jadi kaur saya, alhamdulillah sampai saat itu. Nah, jadi mereka itu udah titipan saya, udah titipan, dan ia akan meneruskan generasi ke depan. Kemudian ambil Pak Jumyadi pada saat dia untuk bendahara. Nyaman Pak sebenarnya pada saat dia ambil kenang. Mungkin ini harus evaluasi dulu, ya kan? Nah, jadi harapan saya bapak-bapak baik itu Pak Sekdes, kasih kaur, kepala dusun yang sudah saya jadikan yaitu perangkat desa, mari sama-sama minta bantu ke Pak Majan sikit-sikit ya, komunikasi yang baik. Usah nak betangkar tolen sah Pak Barjo, Pak Haji Marin ya. Oh iya, orang-orang lama dah ya. Nah, jadi saya berharap ya nanti bahwa kami yang tua itu sudah ditokohkan, termasuk saya sudah ditokohkan. Mudah-mudahan kami siap ya, apapun segala sesuatu yang mungkin perlu ditanya apa dan sebagainya, kami tetap siap. Termasuklah para jiun. Kebetulan para jiun ini masih aktif di kantor camat, jadi orang tua udah. Beliau jadi orang tua. Nah, jadi orang tua kita di kantor camat selain Pak Camat, selain Pak Sekcam, dan dia mewakili desa kita, dah nyaman komunikasinya. Nah, mudah-mudahan saya kalah dewan lagi dah makin nyaman Pak. Jadi mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian.
sedikit gambaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita jadikan cerita lah, kita buat nanti setelah data ya dapat. Kalau mudah-mudahan di rumah mungkin masih ada, kalau dapat ya kita perbaiki dulu, karena di sini ada jumlah orang-orangnya udah ada semuanya. Yang ingat saya udah siap nagih semuanya dah, kebanyakan dah siap nagih. Jadi makanya sempat ngambil dengan Pak Sari, sempat dengan Pak Haji Ismail, karena Pak RT-nya Pak Haji Ismail dulu Pak RT. Kemudian Pak Sari ya sekdes pun kita. Nah dulu, jadi saya ngambil ke saya. Kemudian tokoh masyarakatnya Bapak Japar, saya kelampai. Termasuk Bapak Borni, saya minta Bapak Borni sang juga. Borni kah? Borni, ya. Nah, yang di seberang ya, Ayah Henry ya kan? Nah ya, jadi saya minta juga. Beliau pandai buat apa guys? Bekesah ya bekesah. Nah, termasuk lumayan ya, dah termasuk muda juga ya. Jadi mungkin itu aja dulu karena waktu juga. Nah, jadi saya putusnya dulu, karena untuk yang lebih panjang nanti bisa saya buatlah nanti, mudah-mudahan paling tidak nanti Pak Yahya ataupun Pak Ismail nanti kita buat di YouTube, kita buatkan di YouTube. Nanti kita perlu data juga. Nah, insya Allah saya menghimpun data, mungkin kalau bisa ada bantuan nanti baru kita tambah-tambah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan apa yang saya sampaikan mungkin melenceng dari harapan Bapak Ibu sekalian. Saya dibukakan pintu kemaafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala perhatian daripada Bapak Ibu sekalian. Fikir nampaknya bapak-bapak mendengar cerita tadi, mungkin saya dah habis sebenarnya. Nanti mudah-mudahan kalau lebih panjangnya nanti kita habiskan. Nah, tapi ya sebagian ya, hanya sebagian aja proses harinya ya, dan saya buka cuman ada waktunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.